Kalau melangkahi Nahdlatul Ulama, maka kita semua sebagai warga Nahdien merasa tersakiti. Maka saya tolak muktamar Jatman NU yang akan diselenggarakan oleh timnya daripada Habib Lutfi bin Yahya, dan saya atas nama pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah seluruh Indonesia, saya tolak muktamar dan saya mohon Jatman NU kembalikan kepada PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kami, channel Tujuan Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Gus Abbas dan Gus Khoiri bareng sahabat-sahabat dari PWILS Jawa Timuran. Gus Khoiri kan komandan Laskar Sabilillah Jawa Timur. Pada saat bertemu dengan Gus Abbas, Gus Khoiri dan rekan-rekan sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur bertanya tentang polemik Jatman ini kepada Gus Abbas sebagai Panglima tertinggi PWILS Pusat. Ini menarik dari jawaban yang disampaikan Gus Abbas. Buntut ini menarik. Beliau sangat bijaksana kan? Sangat bijaksana. Ya, kenapa polemik Jatman ini ada? Ini ya kalau dilihat dari objektivitas ya, secara garis sudut pandang secara global ya, secara umum itu memang tidak bisa PBNU berdiam diri. PBNU harus tegas. Ya, masalah sertifikat itu kan sejak 2019 ini kurangnya koordinasi antara PBNU dan Banomnya Jatman. Ya, entah itu Jatmannya itu yang nakal atau gimana selama dipimpin LBY, tapi yang jelas pengakuan dari PBNU itu kan semenjak LBY jadi Rois Am Jatman tidak pernah koordinasi gitu loh. Ya memang tugasnya Jatman itu kan koordinasi dengan PBNU. Ya kalau menurut Gus Abbas itu ya miskomunikasi lah. Tapi ya tetap kalau sudah dalam status quo ya, September 2023 kan masa kepemimpinan LBY itu kan sudah selesai kan, status quo. Nah ini kan PBNU kan yang mengambil kepemimpinan, mengambil alih kebijakan. Nah ini masih gagah saja kan itu. Ya makanya kita harus cerdas sebagai anggota Jatman ya harus mengikuti PBNU gitu loh. Nggak usah mengikuti Jatman yang nggak jelas gitu kan, yang di situ seakan-akan kesannya tidak terima kan. Ya sudah kan, sudah jelas bahwa Jatman itu Banomnya PNU. Pada saat sudah masa jabatannya sudah selesai kan, ya sudah diambil alih oleh PBNU gitu loh. PBNU ya nanti PBNU yang merumuskan kapan muktamar, bukan malah bikin muktamar tandingan untuk membuktikan bahwa dirinya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari segi apa? Kan ya lucu kan, mau lucu. Makanya untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana pemaparan dari Gus Abbas ini. Ini menarik ini sebagai renungan referensi buat kita semua. Kita dengarkan. Saya mengamati dan mempelajari tentang masalah yang berkaitan dengan problem PBNU dan Jatman ini dari kedua belah pihak. Artinya saya pelajari masalahnya melalui narasi dan sumber dari mana. Dan saya juga bertanya kepada kedua belah pihak. Ternyata memang masalahnya satu. Menurut Jatman bahwa muktamar ini dianggapnya sah. Kenapa? Sebab belum ada surat tegas dari PBNU untuk menurunkan Habib Lutfi sebagai ketua Jatman, walaupun masa jabatannya sudah habis, yaitu sejak tahun 2023. Jadi pada waktu itu kira-kira bulan apa itu kan masanya masa pemilu, ketika itu masa pemilihan presiden, sehingga dianggapnya masa politik, sehingga setelah habis daripada waktu habis daripada masa kepengurusan jabatan daripada Habib Lutfi itu,
maka dianggap belum bisa melaksanakan muktamar kamu, karena muktamar ini adalah suatu acara yang sangat besar, sehingga ketika lagi isu-isu politik yang berkembang ini sangat berbahaya sekali dengan framing-framing tidak benar. Maka kemudian tidak dilaksanakan. Maka ketika sekitar bulan Januari, ketika ada beberapa pengurus NU yang terlibat aktif di dalam masalah politik, maka PBNU menurunkan surat penonaktifan, dan kemudian beberapa bulan kemudian mencabut kembali penonaktifan lagi, artinya jadi aktif lagi. Dan itu yang ternyata yang dinonaktifkan termasuk waktu itu ada nama Habib Lutfi, sehingga dianggapnya bahwasanya Habib Lutfi itu secara organisasi terus masih diakui oleh PBNU sebagai pengurus waktu itu per Januari waktu itu ya. Itu menurut saya belum ada surat tegas dari PBNU untuk kepengurusan daripada pemberhentian Habib Lutfi terhadap kepengurusan daripada Jatman, yaitu Jatman Pusat Idarah Aliyah, yaitu Habib Lutfi. Sementara menurut PBNU-nya mengatakan bahwasanya sebetulnya masa kepengurusan itu sudah habis. Ketika sudah habis, maka Jatman itu harus dikembalikan kepada PBNU, dan makanya adanya pengakuan bahwasannya Jatman itu dikembalikan kepada PBNU, maka dari Idarah Aliyah itu pernah mengirimkan surat waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus kepada PBNU untuk meminta diperpanjang kepengurusan daripada Habib Lutfi, ya kan? Lah, ketika itu menurut Rois Am dan menurut PBNU bahwasanya surat itu hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi, walaupun itu ada kopnya, kop Jatman, tapi hanya Habib Lutfi, tidak ada sekjennya. Maka dianggap ini adalah surat pribadi, maka dianggapnya istilahnya wujuduhu ka'adamihi, berarti belum ada surat permintaan. Artinya menurut PBNU bahwa ketika itu berarti Jatman masih status quo, dan ketika status quo harus dikembalikan kepada PBNU. Maka kemudian ketika Jatman itu Idarah Aliyahnya kemudian merumuskan acara yang sangat besar, muktamar tanpa konfirmasi dengan PBNU, maka di sini dianggap menyalahi peraturan. Lah, maka dari itu di sini yang saya tangkap dari itu adalah adanya satu ketidaknyambungan antara hubungan PBNU dengan Jatman secara organisasi dari dulu. Ini sudah dari dulu, dan ini terjadi pembiaran. Kalau seumpama kita mendengarkan wawancara daripada beberapa pengurus Jatman atau beberapa PBNU yang berkaitan dengan banom-banom NU, itu mengatakan bahwasannya sudah lama bahwa Jatman itu tidak ada laporannya sama sekali kepada PBNU. Bahkan ketika setelah muktamar itu tidak pernah meminta surat pengesahan dari PBNU. Menurut saya ini katanya kejadian sudah lama. Menurut saya ini adalah satu kebodohan daripada beberapa anggota pengurus PBNU. Kenapa itu tidak ditegur zaman dulu? Kenapa itu semua dibiarkan? Kenapa tidak ada ketegasan? Dan menurut saya, Jatman NU ketika kepengurusannya sudah habis, apapun alasannya, Jatman NU harus dikembalikan kepada PBNU. Maka dari itu seluruh pengurus Jatman harus merapat ke PBNU, termasuk mau mengadakan muktamar, karena kepengurusan yang ada sudah masa baktinya sudah habis. Jadi jangan sampai beralasan bahwasanya ini belum ada muktamar dan segalanya. Tapi tetap itu harus dibenarkan PBNU dalam status quo, apalagi alasan-alasan ada masa-masa politik dan segalanya. Jangan kita terlalu alasan-alasan berargumentasi tentang masalah organisasi, tetapi akhlak adat. Bahwasanya Jatman itu sebetulnya jangan langsung membuat panitia muktamar Jatman, apalagi panitia muktamar Jatman itu tidak ada konfirmasi dengan PBNU, apalagi pengadaan muktamarnya juga yang saya lihat itu seolah-olah tidak ada koordinasi dengan Nahdlatul Ulama PBNU. Buktinya PBNU juga menolak. Lah, ini menurut saya satu sikap tindakan daripada Jatman yang sangat tidak benar menurut saya. Jadi saya harapkan kepada pengurus Jatman merapatlah kepada PBNU untuk menyelesaikan masalah dan dikembalikan semuanya kepada PBNU. Muktamarnya kapan, waktunya kapan, bagaimana caranya, karena Jatman NU itu adalah merupakan banom daripada NU. Kemudian nomor selanjutnya masalah SK juga sebetulnya pada waktu pembuatan SK itu kok bisa-bisa PBNU tidak tahu. Apalagi itu kejadian pada waktu tahun 2019. Itu kan waktunya sudah lama,
Itu ada 5 tahunnya itu. Kenapa baru tahu sekarang, baru terungkap sekarang? Dan kenapa baru ditindak sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Berarti ini pengurus-pengurus dari PBNU itu kurang open. Tidak teliti, mau tidak mau kita harus mengakui kurang open, kurang teliti, kurang banom. Buktinya apa? Buktinya Anda tidak tahu. Kalau semua tahu, kenapa dibiarkan? Kalau memang Anda tidak setuju terhadap SK Kemenkumham daripada Jatman NU 1 nomor 2, seharusnya dari Jatman NU itu ketika mau membuat SK diusulkan kepada Kemenkumham, itu sebetulnya itu konfirmasi dulu ke PBNU, karena Jatman itu adalah banom daripada NU. Ini namanya adab, rupanya itu tidak dilakukan. Jadi ini kedua-duanya ada miskomunikasi, dan kedua-duanya ini menurut saya itu udah nggak benar. Maka dari itu, tapi saya tetap berpatokan dalam hal ini adalah Jatman NU harus dikembalikan kepada PBNU, dikembalikan kepada asal baqa'u makana ala makana, kembali kepada asal baqa'u makana ala makana, kembalikan kepada PBNU, kembalikan kepada PBNU, karena Jatman NU asalnya itu adalah milik daripada PBNU, banom dari PBNU. Jadi jangan ada alasan yang lain. Makanya saya anggap bahwasanya muktamar daripada Jatman NU sebenarnya jangan sampai terjadi, dan PBNU saya harap harus bisa bersikap tegas terhadap para menurut saya para pembangkang organisasi ini harus bersikap tegas. Gus Yahya-nya, Kiai Muftul Akhyarnya, jangan sampai Jatman NU itu benar melangkahi NU. Atas dasar apa Anda melangkahi Nahdlatul Ulama? Kalau melangkahi Nahdlatul Ulama, maka kita semua sebagai warga Nahdien merasa tersakiti. Maka saya tolak muktamar Jatman NU yang akan diselenggarakan oleh timnya daripada Habib Lutfi bin Yahya, dan saya atas nama pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah seluruh Indonesia, saya tolak muktamar dan saya mohon Jatman NU kembalikan kepada PBNU. Itulah pemaparan dari Gus Abbas, Panglima tertinggi PWILS Pusat. Sangat menarik sebagai referensi kita semua, dan beliau menghimbau kepada seluruh pengurus Jatman kembali ke khitoh, kembali ke PBNU. Tidak usah gubris orang-orang yang mau bikin muktamar tandingan. Itu orang-orang yang balelo itu tidak usah diikuti. Jelas kan? Jelas. Makanya tidak usah ikut-ikutan. Kita tegak lurus, tetap ikut PBNU, saudara-saudari. Jangan ikut orang-orang yang balelo kepada NU. Kualat, betul ini, NU itu kualati tenan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.